bahwa dinas sosial di area parkirnya membuat sebuah kafe yang khusus untuk para penyandang disabilitas ini. Apa sebenarnya tujuan di balik ini semua, Bu? Awalnya tujuan kita adalah untuk memberi motivasi pada disabilitas, terutama yang tidak pernah mengikuti pelatihan barista. Bu, Ibu ada menghadapi kendala, Bu, ketika berhadapan dengan mereka? Awalnya ada. Apa itu kendala? Dalam menerjemah bahasa mereka gitu. Kemudian apa yang membuat Ibu merasa sukanya? Di sini saya ingin menunjukkan bahwa jangan dianggap tidak mampu gitu. Jangan dianggap beban masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh selalu berusaha untuk menjadi kota yang nyaman, aman bagi warganya. Tidak hanya pada warga kota yang normal, tapi juga bagi warga kota yang berkebutuhan khusus atau sering disebut dengan disabilitas. Salah satu upaya itu yang dilakukan Pemko Banda Aceh melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 1 2019 adalah memenuhi hak para penyandang disabilitas. Contoh seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh? Salah satunya adalah dengan memberdayakan mereka pada kafe atau mereka melalui Dinas Sosial Banda Aceh mendirikan Hanasu Cafe. Cafe ini dikelola oleh mereka yang berkebutuhan khusus tersebut. Apa tujuan dan maksud dibalik semua itu? Kami telah mengundang Ibu Kemala Hayati SKM MKes. Beliau adalah Kepala Seksi Anak, Lansia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, Bu Kemala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu ya? Alhamdulillah. Ya. Bu, walaupun ini belum di launching ya, Bu ya, kami mendapat informasi bahwa Dinas Sosial di area parkirnya membuat sebuah kafe yang khusus untuk para penyandang disabilitas ini. Apa sebenarnya tujuan di balik ini semua, Bu? Awalnya tujuan kita adalah untuk memberi motivasi pada disabilitas, terutama yang tidak pernah mengikuti pelatihan barista. Di mana kita ketahui bersama bahwa di Aceh khususnya, bahwa kopi Aceh itu sangat terkenal, sehingga banyak warung kopi. Sehingga yang kita lihat selama ini adalah warung kopi yang buka adalah orang normal. Nah, sehubungan saya di sini adalah kasih disabilitas, saya menginginkan anak-anak kita tunarungu itu kita beri pelatihan khusus barista. Jadi awalnya dengan kita memberi pelatihan sehingga hasil pelatihan tersebut implementasinya adalah dengan adanya usaha kafe khusus untuk mereka yang sudah mendapatkan keterampilan barista. Waktu pelatihan itu berapa orang, Bu? Di saat pelatihan kita mengajukan ke BLK Banda Aceh, yaitu punya Kementerian Ketenagakerjaan. Di sana kita mengajukan dengan membuat perjanjian MOU, di mana di MOU tersebut adalah hilirnya mereka, hulunya mereka, hilirnya kita. Nah, di sini tugas kita adalah mereka akan menyediakan fasilitas untuk pelatihan bagi disabilitas kita, dan kita harus memberi pelayanannya dengan memberi fasilitas tempat usaha mereka.
Nah, jadi di sini kita juga berkoordinasi dengan Pemko Kota Banda Aceh dan berkoordinasi dengan beberapa SKPD, dan kita duduk berkoordinasi, diantaranya Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, Dinas Pariwisata, Baitul Mal, Dinas Sosial sendiri, dan bersama dengan bapak-bapak yang sebagai pimpinan pemerintah Kota Banda Aceh. Di sini kita duduk koordinasi untuk mencoba bagaimana tekniknya bisa ada lahan tempat mereka buka usaha. Nah, salah satunya lahan tempat mereka buka usaha adalah halaman Dinas Sosial Kota Banda Aceh begitu luas dan begitu dingin dengan penuh dengan pohon-pohon, buah-buahan. Gitu. Nah, di sini kita menikmati lahan yang ada, maka untuk sementara kita membuka di halaman Dinas Sosial Kota. Ya, ini ada 6 orang Bu ya? Ada 6 orang. 6 orang. Mereka menderita apa? Tunarungu atau cacat tangan atau gimana? Tunarungu. Itu sistemnya bagaimana nanti pembagiannya Bu? Apakah bagi hasil atau gimana? Nah, kita tetap berprinsip bahwa kafe ini dari mereka untuk mereka. Oh gitu. Nah, dari mereka untuk mereka. Dinas Sosial hanya mengawasi, mengevaluasi, karena mereka tidak bisa melakukan normal seperti kita. Maka di sini kita ada pendamping disabilitas, yaitu yang bernama Dinda. Nah, Dinda itu dari awal pelatihan ikut selalu mendampingi disabilitas kita, sehingga kita jumlah yang ikut pelatihan 16 orang, itulah tambah pendamping. Dinda ini merupakan yang mengawasi kerjanya kafe kita. Nah, kita juga tidak luput dalam setiap hari selalu mengawasi dan memberi bimbingan bagaimana cara mereka melayani. Kenapa nggak digabung Bu? Misalnya ada yang cacat tangan misalnya, atau ada yang tuli atau gimana? Nah, di saat pelatihan itu bila ada campuran, maka yang agak susah di sini adalah narasumber yang memberi materi itu agak susah. Jadi kita sengaja kita lakukan komunitas mereka sebanyak 15 orang tambah pendamping 1 jadi 16, sehingga kita satu kelas cukup untuk mereka, karena setiap pelatihan di BLK tersebut jumlah yang akan dilatih harus 16 orang. Nah, makanya untuk mempermudah materi yang mereka serap, mereka harus satu komunitas, yaitu tunarungu saja gitu. Bu, kayaknya ini kita lebih dari 1 meter Bu ya. Kita buka aja lah Bu ya, supaya enak Bu ya. Nah, kan udah kelihatan Bu. Ya. Nah, selain dari upaya kafe Hanasu ini Bu, kami punya pengalaman di Lapas Lambaru itu para napi dilatih membuat pizza, membuat kue. Ada nggak rencana itu Bu pengembangannya Bu? Ada. Kita kan dengan BLK Kementerian Ketenagaan Kerja kan memang ada melakukan tanda tangan MOU. Nah, MOU itu tidak harus mesti barista saja yang dapat pelatihan. Perbengkelan, membuat kue, jahit menjahit, kita bisa. Jadi kita memang minta di BLK tersebut setiap tahunnya ada menerima disabilitas dari Kota Banda Aceh untuk mendapat pelatihan dan keterampilan apa saja gitu. Jadi nggak tren lagi semata-mata pijat refleksi Bu ya. Iya. Kalau dulu kan terkenal misalnya orang yang tuna yang nggak bisa melihat, tunanetra identik dengan pijat refleksi. Tapi sekarang sudah bervariatif Bu ya. Ada buat kue, ada motor, menjahit segala macam. Ada berapa Bu penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh ini yang terdaftar di Dinas Sosial Banda Aceh? Jumlah kita 300, sekitar hampir 400 Pak. Hampir 400. Itu ada bantuan dari provinsi atau gimana? Porsinya ada dibagi-bagi nggak? Kita kalau dari Kota Banda Aceh setiap tahunnya untuk disabilitas ada mendapat bantuan setiap tahun menjelang Lebaran, Pak. Menjelang Lebaran memang itu adalah bagian dari kebijakan dari Pak Wali Kota kita, pemerintah Kota Banda Aceh. Setiap tahunnya memang memberi tunjangan itulah untuk membantu mereka di dalam menjelang puasa dan Lebaran. Kalau sehari-hari ada bantuan dari pemerintah provinsi atau dari pusat Bu?
Kita selalu kerjasama dengan kementerian, Pak. Oh, kementerian. Jadi langsung dengan kementerian. Dengan kementerian juga dari pemerintah Kota Banda Aceh juga ada, selalu ada koordinasi. Nah, kita dari kementerian di sini ada juga bekerja sama dengan Darussaadah. Darussaadah itu memfasilitasi atensi namanya, dan atensi itu kita Yayasan Darussaadah. Darussaadah itu adalah merupakan milik kementerian. Oh, milik kementerian. Nah, cabangnya ada di Banda Aceh. Jadi Kota Banda Aceh itu merupakan kita selalu berkoordinasi dengan mereka, baik itu ada kasus-kasus enggak mesti disabilitas, kasus yang lain, kasus anak, kita selalu berkoordinasi dengan mereka. Mereka di asramakan, Bu? Ditempatkan pada tidak. Jadi mereka tinggal di rumah daerah Kota Banda Aceh, di rumah masing-masing. Oh, jadi tidak misalnya ada asrama khusus seperti di daerah Ulekaring itu nggak ada, Bu ya? Oh, nggak ada. Oh iya. Ya, dari 300-400 yang Ibu sebutkan tadi itu yang paling dominan penderita apa, Bu? Macam-macam. Yang paling banyak sih tunanetra. Tunanetra. Kalau yang fisik ada beberapa, yang paling dominan tunanetra. Tunanetra, Bu ya. Nah, karena mereka tidak diasramakan, tinggal di rumah masing-masing. Sebagai warga Kota Banda Aceh kadang-kadang saya mengeluh, Bu. Artinya kan setiap hari ada yang datang bawa sumbangan, ada yang tunanetra. Gimana cara membedakannya nih, Bu? Itu biasanya yang datang-datang minta sumbangan tuh bukan orang Kota Banda Aceh, Pak. Nah, luar Banda Aceh. Itu jadi dilema bagi kita, karena ini merupakan tupoksi kita. Kita selalu ada penjangkauan namanya. Jadi penjangkauan itu ada bahagian kasih satu lagi. Sedangkan saya adalah khusus kasih anak lanjut usia dan disabilitas. Jadi kita di bidang rehabilitasi sosial ada dua kasih, satu PMKS, satu lagi saya bagian anak lansia dan disabilitas. Dan kita lihat orang-orang itu terus, Bu. Kita duduk di warung ini, orang ini juga. Kita pindah ke warung ini, orang ini juga. Kita ke Penayung, orang ini juga. Kayaknya terorganisir nih, Bu ya. Nah, itu yang merupakan tugas kita, Pak. Kadang-kadang kita kolaborasi kerja dengan Satpol PP untuk penjangkauan mereka. Terus setelah itu kita Kota Banda Aceh ada rumah singgah. Rumah singgah itu di bawah naungan Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Di sana mereka ada sekitar 5 hari. Di situ kita bimbing juga, Pak. Kita bimbing fisiknya. Kira-kira mereka maunya apa gitu. Kalau memang mereka bukan orang warga Banda Aceh, kita akan pulangkan mereka ke asalnya. 2 hari balik lagi. Tapi balik lagi karena itu menjadi profesi mereka gitu, Pak. Waktu kita telusuri ke daerahnya ternyata rumahnya gede-gede. Luar biasa, Pak. ada beberapa yang kami investigasi baik di Loksmawe, di Merdu, dan di Aceh Utara, ternyata memang orang kaya di kampung itu. Benar. Dari yang Ibu katakan tadi, berapa persen yang sudah berkeluarga, Bu, yang di bawah binaan Dinas Sosial Banda Aceh? Khusus barista. Barista yang sudah berkeluarga di saat itu ada sekitar 2 orang. 2 orang, Bu. 2 orang sudah berkeluarga. Yang lain masih lajang, gadis. Alhamdulillah memang luar biasa ganteng-ganteng dan cantik. Cantik, Bu ya. Luar biasa. Memang Allah tuh adil, Bu. Allah tuh adil, Pak. Diberi kekurangan di satu sisi, diberi kelebihan di sisi yang lain, Bu. Luar biasa, Pak. Sehingga pendamping pun merasa happy terus, Bu. Luar biasa, Pak. Nah, terus, Bu, program selanjutnya selain dari di Dinas Sosial ini, di Cafe Hanasu Cafe ini ada rencana pengembangan di mana, Bu? Ini kan Penayung mau dirubah nih menjadi tempat kuliner nih yang di Pasar Ikan dulu. Ada nggak rencana mungkin dibuka di situ? Ini kita belum bicarakan dengan pemerintah Kota Banda Aceh karena apapun inovasi yang kita buat, kita tetap berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kota Banda Aceh. Nah, di sini awalnya kita ingin menyiapkan satu tempat dulu, sehingga mereka tuh bisa memang profesional dalam melakukan pelayanan. Artinya kita di sini membuka satu kafe ini, mereka bukan hanya bekerja di kafe itu saja melayani. Kedepan saya rencanakan mereka bisa menerima orderan kalau ada pesta perkawinan. Nah, selama ini kan di pesta perkawinan sering marak ramainya adanya kopi, penyajian kopi. Nah,
apa salahnya kalau kita promosikan mereka tampil. bahwa mereka bisa juga tampil seperti orang normal dan mereka bisa menjajakan kopi di tempat pesta perkawinan, sehingga order mereka tuh tidak hanya bergerak di kafe di tempat saja, tapi mereka bisa sambil berjalan di titik mana ada pesta gitu. Nah, selanjutnya juga rencana saya dalam sebulan sekali saya mengundang fakultas-fakultas yang ada di Kota Banda Aceh maupun di Aceh. Kita akan mengundang misalnya psikolog IAIN, mereka sambil ngopi, sambil belajar bahasa isyarat. Nah, di sini adalah tujuannya mereka mengenal bahasa isyarat dan mereka mengenal bagaimana keterampilan disabilitas kita, walaupun mereka tidak sama seperti mereka, tapi mereka bisa memberi lebih dari seperti orang normal. Di sini rencana saya untuk mengangkat derajat mereka yang selama ini mereka dianggap tidak mampu seperti orang normal, ternyata mereka bisa sama dengan orang normal. Bu, Ibu ada menghadapi kendala Bu ketika berhadapan dengan mereka? Awalnya ada. Apa itu kendalanya? Dalam menerjemah bahasa mereka gitu. Karena kita nggak tahu Bu ya. Nah, Bu, ya. awalnya mereka hanya membuat isyarat, tapi lama-kelamaan kita kan sering melakukan rapat ya, rapat diskusi tentang untuk kemajuan kafe kita. Jadi mereka tuh memang punya teknik sendiri, jadi menggunakan HP Android dan kita berbicara terekam semua sehingga yang satunya bisa menerjemah, kawan-kawannya bisa semua tahu apa yang kita mau. Artinya tapi kita dalam berbicara dengan mereka harus perlahan-lahan dan penuh kesabaran. Kemudian apa yang membuat Ibu merasa sukanya gitu kan? Tadi kan kendala Bu kan? Awalnya saya pertama kali saya bertugas di Dinas Sosial itu tanggal 23 Oktober 2020. Sebelumnya di mana Bu? Di Rumah Sakit Meraksa. Oh, masih Meraksa ya. Rumah Sakit Meraksa, terus Dinas Pemberdayaan Perempuan, terus Dinas Kesehatan. Terakhir saya dimutasikan ke Dinas Sosial. Di saat saya melihat tupoksi, saya kan tidak tahu apa ini kegiatan di sini, karena saya basicnya kan kesehatan. Setelah itu saya tanya sama pekerja sosial yang di Dinas Kota Banda Aceh, yang ada di Dinas Sosial kita, apa tupoksi di sini apa? Terus saya belajar di sini, saya belajar lewat Google, saya belajar lewat buku-buku, apa yang bisa kita beri untuk mereka. Artinya saya harus bertanggung jawab anak terlantar, lansia terlantar maupun disabilitas. Di sini disabilitas saya tersentuh di saat saya bertanya, ada pelatihan apa yang bisa kita beri untuk disabilitas. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa disabilitas kita fungsikan kemampuannya dan kita tunjukkan bahwa disabilitas ini jangan dianggap tidak mampu. Gitu. Jangan dianggap beban masyarakat. Dan ternyata setelah saya ketemu mereka luar biasa. Saya agak kaget melihat mereka ganteng dan cantik. Terus mereka ingin termotivasi, ingin bisa mandiri dan punya penghasilan sendiri. Di sini saya langsung semakin termotivasi untuk menjumpai kepala BLK saat itu. Terus alhamdulillah kepala BLK menerima keinginan saya. Terus saya juga melaporkan ke kepala dinas kita. Kepala dinas sangat mendukung dan kepala bidang juga saya sangat mendukung. Kemudian dalam waktu singkat kita langsung diputuskan pelatihan bulan Januari langsung pada saat itu. Dan juga Ibu Menteri Kementerian Ketenagaan Kerja juga hadir untuk membuka acara pelatihan tersebut. Jadi saya merupakan hal yang sangat bersyukur kepada Allah, di mana kita bisa memberi untuk anak-anak kita yang membutuhkan kita. Berarti Ibu sudah bisa ya bahasa isyarat ya? Tidak semua, paling saya hanya bisa terima kasih. Kalau saya kalau terima kasih gimana Bu? Terima kasih. Kalau sama-sama gitu Bu ya. Yang jelas kalau A gini. Nama saya misalnya M gini. M A L A malah gitu. Malah. Nah, belum juga lancar Pak. Belum lancar juga. Cuman selama ini keseharian saya berbicara dengan anak-anak kita ini, suara saya dan lidah saya dan mulut saya harus agak lebar. Misalnya kopi panas gitu. Nah, saya tinggal bilang kopi
panas gitu. Jadi gerak badan kita ikut menerjemahkan yang kita mau, sehingga mereka sudah sangat paham. Itu tingkat pendidikannya gimana tuh Bu? Ada yang nggak sekolah kayaknya, gimana? Ada Pak, ada yang tidak sekolah, ada yang sekolah luar biasa. Karena memang sekolah luar biasa itu terbatas Bu ya? Iya Pak, jadi kebanyakan sih anak-anak yang di barista ini bukannya orang nggak mampu, ternyata orang mampu orang tuanya. Oh, ada yang mampu. Iya, sehingga mereka untuk memberi izin anaknya untuk pelatihan aja agak susah. Nggak susah. Nah, saya di sini juga Berasa terhina dia Bu ya? Nah, kadang-kadang ada orang tua yang tidak ingin ada anaknya yang disabilitas gitu, nggak diketahui oleh orang banyak. Jadi kita melakukan pendekatan dengan orang tua, sehingga kepercayaan orang tua di saat ikut pelatihan diizinkan. Dan di saat kita buka kafe ini juga saya melakukan pendekatan dengan orang tua mereka. Ya. Berapa modal pembukaan pertama kalau boleh tahu Bu? Kalau modal, insya Allah kita dibantu oleh Kementerian Sosial dari rehabilitasi sosial khusus untuk disabilitas. Itu kita 38 juta yang baru-baru Alat-alat ini. semua Bu ya? Alat mesin kopi untuk espresso, kemudian ada alat-alat yang lain. Itu jumlahnya 38 juta dari kementerian. Awalnya kita mencoba buat proposal Pak ya. Di saat mereka sudah pelatihan, kita selalu mengirim karya-karya mereka di saat pelatihan, baik itu coffee latte, video-videonya selalu saya kirim ke bagian rehabilitasi khususnya Melati. Kemudian mereka dengan bahagia. Sebenarnya tidak ada program untuk bisa membantu kita karena waktu yang berjalan itu sudah di tengah anggaran. Tapi karena ingin memotivasi disabilitas kita, mereka berusaha untuk membantu sebanyak 38 juta. Dan diberikan langsung oleh Ibu Menteri di saat datang pada bulan September yang lalu. Ya, ini bagi yang sudah berkeluarga, misalnya istrinya tunarungu, suaminya tunarungu juga Bu? Ada sama-sama tunarungu. Sama-sama tunarungu, tapi ada juga yang normal gitu Bu? Ada yang normal. Nah, kalau sama-sama tunarungu berarti bahasa isyaratnya Bu? Iya. Kalau yang misalnya istrinya normal katakanlah atau suaminya normal, itu gimana komunikasi? Kalau itu kita nggak pernah sampai tahu sampai ke rumah tangga mereka ya Pak. Mungkin Ibu ada pantau gimana cara isyarat? Isyaratnya mereka tetap seperti isyarat yang mereka keseharian mereka. Terus saya lihat juga anak-anaknya dalam keadaan normal. Malah cantik-cantik semua. Iya. Sekali-sekali Bapak boleh datang ke sana Ke barista itu Bu ya? ke kafe kita. Hanasu Cafe. Hanasu Cafe artinya memang Tidak ada suara. Tidak ada suara, sehingga memberi khas kafe tersebut yang melayani adalah memang tidak ada suara. Tapi biasanya Bu kalau ke sana nih kita lagi patah hati Bu, kita nggak perlu ngomong kiri kanan diam, ya kan? Enggak juga sih, enggak juga. Artinya di situ memang kita ke kafe itu melihat pemandangan yang lain dari kafe yang lain, suasana yang lain, sehingga kita setiap datang ke situ melihat pelayanan mereka terpana loh Pak. Bapak pasti satu hari Bapak ngopi ke sana, besok pasti Bapak balik lagi. Insya Allah kita akan ke sana. Insya Allah Pak. Baik, terima kasih Bu atas kehadirannya. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan kami dengan Ibu Kemala Hayati. Tidak ada orang yang ingin lahir ke dunia ini dengan tidak sempurna. Namun takdir dan suratan Allah lah yang menentukan. Begitupun di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Mari kita bergandeng tangan dengan para disabilitas. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.